warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Mulyani dari jurusan Perbankan Syariah PBSD semester 6 NIM 17142136. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang dijadikan soal ujian tengah semester pada mata kuliah Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Ada beberapa pertanyaan, yaitu yang pertama, sebutkan undang-undang perbankan syariah, kemudian jelaskan pengertian perbankan syariah, dan yang kedua jelaskan peran bank sentral yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah paparkan imbas virus COVID-19 ini terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya imbas bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Paparkan data kondisi bank syariah di Indonesia saat ini yang sedang dilanda COVID-19. Kemudian berikutnya, jelaskan menurut Anda tindakan apa yang harusnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19. Bagaimanakah peran dari sebuah sistem pengawasan perbankan syariah dalam menanggapi permasalahan ini? Baiklah, pada sesi berikutnya akan saya jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dasar hukum perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan pengertian perbankan syariah itu sendiri adalah lembaga yang menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat dan untuk masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, ada 7 area utama tugas bank sentral, yaitu pengendalian kebijakan moneter, yang kedua pengelolaan nilai tukar dan cadangan devisa, kemudian yang ketiga agen fiskal, yang keempat sebagai lender of last resort, yang kelima mengelola sistem pembayaran, yang keenam mengelola dan memelihara mata uang, yang ketujuh mengatur dan mengawasi perbankan. Mengatur dan mengawasi perbankan ini wewenangnya sudah dipegang oleh OJK sejak tahun 2013. Peran Bank Indonesia dengan pemerintah. Yang pertama, counterpart pemerintah dalam menetapkan sasaran inflasi, penerbitan surat hutang pemerintah, dan kemudian penetapan asumsi makroekonomi dengan penyusunan APBN. Kemudian yang kedua, sebagai pemegang kas pemerintah. Yang ketiga, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam berhubungan dengan pihak kreditur luar negeri. Kemudian yang keempat, yaitu memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memajukan perekonomian dan pembangunan nasional dan daerah. Kemudian selanjutnya, kondisi perekonomian Indonesia menurut Gubernur Bank Indonesia. Pengaruh dari COVID-19 ini terhadap perekonomian global ini menurut Gubernur Bank Indonesia menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi dan menurunkan kinerja pasar keuangan global, menekan banyak mata uang dunia, serta memicu pembalikan modal kepada aset keuangan yang dianggap aman. Prospek pertumbuhan ekonomi dunia juga menurun akibat terganggunya rantai penawaran global, menurunnya permintaan dunia, dan melemahnya keyakinan pelaku ekonomi. Itu juga menjadi salah satu alasannya. Data dari 2020 menunjukkan indikator dini seperti keyakinan pelaku ekonomi, Purchasing Manager Index, kemudian konsumsi dan produk listrik menurun tajam. Kemudian berikutnya, menurut Gubernur Bank Indonesia, ekonomi global 2020 turun menjadi 2,5%, lebih rendah dari perekonomian ekonomi 2019 sebesar 2,9%, dan juga proyeksi sebelumnya sebesar 3,0%. Resiko kepada bank syariah adalah akan terjadinya delay, yaitu penundaan pembayaran cicilan pembiayaan dari nasabah terkait masa pandemik ini, karena ada 4 kriteria yang diprioritaskan mendapatkan keringanan, yaitu yang pertama, debitur terkena dampak COVID-19 dengan nilai kredit atau leasing di bawah 10 miliar. Kemudian kerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil, yakni kredit UMKM dan juga KUR. Kemudian yang kedua, peringanan dapat diberikan dalam periode maksimum 1 tahun dalam bentuk penyesuaian
penyesuaian pembiayaan pokok atau bunga atau hal lain. Kemudian yang ketiga, mengajukan kepada bank atau leasing dan menyampaikan permohonan melalui saluran komunikasi bank atau leasing. Kemudian yang keempat, jika kolektif melalui perusahaan, maka direksi wajib memvalidasi data yang diberikan kepada baik atau leasing. Dan atas kejadian ini, maka perbankan syariah akan mengalami kredit macet, sehingga terjadi banyak NPL yang beredar di masyarakat, sehingga kas yang ada di perbankan syariah akan dikurangi atau return on asetnya akan berkurang karena untuk menutupi kredit macet ini atau delay selama setahun ini. Kemudian untuk jawaban yang ketiga, yaitu tindakan apa yang harusnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19 ini, yaitu penyebaran wabah COVID-19 kian mengkhawatirkan setelah diumumkan oleh WHO sebagai pandemi atau penyebarannya makin cepat hingga masuk ke Indonesia. Kemudian data virus corona di Indonesia hingga saat ini yaitu 1677 yang terkena virus corona di Indonesia. Kemudian dari total 1677 ini yang sembuh ada 103 dan meninggal 157. Beberapa pemerintah negara lain pun sudah menutup akses keluar masuk untuk orang-orang yang bermukim di daerahnya. Di Indonesia sendiri, khususnya di kota-kota besar, sudah mulai melakukan pencegahan seperti memulai pekerjaan dari rumah atau work from home, kemudian kegiatan belajar mengajar di rumah, dan juga kegiatan yang mengundang massa juga dihimbau untuk ditiadakan untuk sementara waktu. Kemudian dari secara pribadinya pun sudah banyak mengatasi permasalahan-permasalahan untuk mencegah COVID-19 ini, diantaranya ada social distancing dan juga ada self karantina. Kemudian dalam kondisi seperti ini yang perlu dikedepankan adalah internet ya, karena internet ini sebagai motor penggerak pesatnya teknologi informasi memang hadir sebagai penyelamat kegiatan masyarakat di tengah pandemik ini maupun di berbagai kondisi, tak terkecuali untuk urusan perbankan saat temu muka harus dibatasi. Jadi ketika masa pandemik ini masih berlaku panjang, kita sebagai warga negara Indonesia bisa memanfaatkan internet sebagai jawaban dari pandemik ini. Kemudian yaitu kita bisa memanfaatkan mobile banking. Jadi seluruh perbankan bisa menggunakan mobile banking untuk bertransaksi sementara waktu, karena dengan fitur-fitur yang dimiliki oleh mobile banking dapat membantu atau menolong para nasabah dari perbankan-perbankan tersebut untuk terus dan tetap bertransaksi, dimulai dari menabung, kemudian dimulai dari belanja online, kemudian bisa membuka tabungan haji atau fitur-fitur lainnya seperti pulsa dan juga pembayaran listrik dan lain-lainnya. Dan dari bagian pengawasan untuk hal ini yaitu tetap menjaga dan saling berkoordinasi dengan pihak perbankan, dengan direksi-direksi perbankan, kemudian mengontrol walaupun secara tidak langsung kepada seluruh pegawai-pegawai perbankan agar sistem yang dilaksanakan ini berjalan baik dan juga lancar. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan.